Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, saya menyapa saudara kembali dengan renungan pendek pagi hari ini. Yang kali ini saya beri tema, sikap hati seorang beriman setelah mendengar firman Tuhan. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 3, ayat 15-18 berbunyi demikian. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukakannya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel menceritakan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara sekalian, masih terkait dengan kisah Imam Eli yang sudah sangat tua dan Samuel yang masih sangat muda. Seperti kemarin saya baca di kisahnya bahwa Samuel di satu malam mendengar panggilan Tuhan. Sampai akhirnya, pendek cerita, Samuel mendengar sabda Tuhan. Dan Samuel setelah itu, kemudian dia tidur kembali. Pada pagi hari, seperti teks yang kita baca, maka Samuel dipanggil oleh Imam Eli yang sudah tua. Dan Eli berkata kepada Samuel, anakku, sampaikanlah apa yang kamu dengar dari Tuhan, apa yang kamu lihat. Jangan ada yang kau sembunyikan. Jangan sampai ada yang kau sembunyikan. Dan sesungguhnya memang Samuel segan menyampaikan itu. Karena apa, saudaraku? Karena apa yang didengarnya itu adalah hal-hal yang sangat tidak mengenakan untuk Imam Eli dan keturunannya. Imam Eli dalam penglihatan itu dikatakan adalah imam yang akan mengalami kesusahan. Anak-anaknya, keturunannya akan membayar sangat mahal. Alasannya adalah berhubungan dengan kelemahan Imam Eli. Imam Eli itu sebenarnya sangat baik dalam segala. Satu hal kelemahannya, dia tidak tegas kepada anaknya. Pada waktu dia memanggil anaknya dan menegur, dia hanya tidak baik apa yang aku dengar anakku. Dia tidak tegas memberi ultimatum, tegas memberi cambuk. Sehingga anak-anaknya menjadi anak yang gampang dan melakukan hal yang tercela terhadap korban Tuhan, terhadap wanita-wanita, melakukan hal yang buruk sebagai anak seorang imam dan sebagai imam. Sampai akhirnya firman Tuhan disampaikan kepada Samuel itu tidak akan diampuni, dihapus dosa keturunan Imam Eli. Tidak akan bisa dihapuskan baik dengan korban sembelihan maupun korban sajian. Sangat mengerikan. Tetapi saudaraku, yang luar biasa dari sikap hati Imam Eli setelah dia mendengar itu luar biasa. Karena apa? Karena orang kalau mendengar firman yang baik biasa senang, antusias, berbunga-bunga. Tapi kalau orang mendengar firman Tuhan yang buruk, ditegur, sering orang marah, sering orang sakit hati, sering orang malah menyepelekan. Tapi sikap seorang imam tua ini yang sangat mengagumkan saya adalah ini setelah dia mendengar semua yang buruk tentang keluarganya karena dosa yang tidak bisa diampuni. Ini dia katakan, dialah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudaraku, dengan kata lain, apa yang dikatakan Imam Eli itu seperti yang diajarkan oleh Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dalam hidup ini, saudaraku, apapun yang terjadi, mari kita ikuti kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan. Dialah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Karena itu, saudara, sekali lagi jangan lupa kalau mendengar firman Tuhan, bersikaplah dengan bijak sama seperti Imam Eli. Kalau kita ditegur, ayo kita berubah. Kalau kita dihibur, ayo kita bersemangat. Tuhan menolong kami semua. Hari ini mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu sebagai anak-anak-Mu mempunyai sikap hati dengan sikap hati yang benar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman. Kami sangat kagum dengan sikap hati Imam Eli yang sudah sangat tua. Dialah Tuhan. Biarlah dia lakukan apa yang dipandangnya baik. Biarlah juga kami sebagai umat-Mu penuh iman berserah sehingga kami bisa berkata, jadilah kehendak Tuhan atas kami. Tuhan berkati kami hari ini dan menolong kami, menolong hidup kami, menolong anak cucu kami. Berkat Tuhan atas GKNF, berkat Tuhan atas negeri tercinta, negeri kami Indonesia. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.